Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di kelompok 12 itu ada saya sendiri, Putri Kusumaningsih, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pakajangan, Pekalongan. Dan ada teman saya, Yaski Aulia Alam, dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kelompok kami membahas tentang Economic Value Added atau EVA. Untuk yang pertama yaitu pengertian EVA. EVA adalah semacam sistem manajemen keuangan guna mengukur besaran laba keuangan dalam perusahaan yang memberikan pernyataan tentang kesejahteraan hanya bisa tercipta apabila perusahaan mampu mencukupi seluruh biaya, baik biaya modal maupun biaya operasional. Dan menurut Rudianto menyatakan EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi. Selanjutnya, menurut Brigham dan Houston menyatakan EVA merupakan estimasi laba ekonomi usaha yang sebenarnya untuk tahun tertentu dan sangat jauh berbeda dari laba bersih akuntansi di mana laba akuntansi tidak dikurangi dengan biaya ekuitas. Sementara dalam perhitungan EVA, biaya ini akan dikeluarkan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan EVA. Kelebihan dari EVA yang diungkapkan oleh Mirza yang pertama, EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai risiko investasi. Kemudian yang kedua, EVA dapat diterapkan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding dari perusahaan lain maupun standar industri, sebagaimana konsep analisis rasio keuangan. Yang ketiga, konsep EVA sebagai pengukur kinerja perusahaan memperhatikan harapan penyedia dana secara adil di mana derajat keadilannya dinyatakan dengan ukuran tertimbang Whitehead, struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar, bukan pada nilai buku. Kemudian, penerapan konsep EVA yang praktis merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pebisnis untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan permodalan. Yang kelima, EVA dapat digunakan sebagai tolak ukur pemberian bonus pada karyawan. Konsep EVA mempengaruhi keputusan organisasi untuk keluar dari unit usaha yang mempunyai negative value added. Selain mempunyai kelebihan, EVA juga mempunyai kekurangan. Setiap sistem tentu tidak terlepas dari nilai plus dan minus, termasuk dengan sistem penilaian ekonomi perusahaan yang dikenal dengan nama EVA. Ada beberapa kekurangan yang berasal dari sistem EVA, antara lain yang pertama, metode EVA tidak mampu membantu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan dari aktiva tetap. Oleh karenanya, manajer keuangan dan akuntan harus memperhatikan poin ini ketika akan mengambil sebuah kebijakan bisnis untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya, secara praktis, penerapan EVA dirasa cukup sulit. Hal tersebut karena proses perhitungannya membutuhkan estimasi besaran biaya modal. Dengan demikian, estimasi ini dirasa cukup sulit, terutama bagi perusahaan yang belum go public. EVA mengalami tekanan untuk sementara waktu oleh adanya investasi baru, mengingat betapa tingginya nilai dari buku bersih untuk tahun-tahun permulaan. Yang selanjutnya itu adalah manfaat EVA. Sebagai sistem keuangan yang menjadi pilihan terbaik bagi banyak perusahaan, EVA mempunyai sejumlah manfaat baik. Tentunya bagi keberlangsungan bisnis perusahaan terkait. Economic Value Added atau EVA adalah sistem penilaian ekonomi yang mampu menjawab seluruh kebutuhan perusahaan dengan baik. Nah, manfaatnya itu yang satu, pengguna EVA akan membuat seluruh unit usaha mempunyai banyak sasaran laba yang serupa untuk melakukan perbandingan investasi. Kedua, apabila kinerja suatu unit pusat investasi diukur menggunakan sistem EVA, maka investasi lainnya yang menghasilkan laba di atas besaran biaya modal akan meningkatkan EVA tersebut. Maka dari itu, hal ini akan jauh lebih menarik di mata manajer terkait. Kemudian, perbedaan tingkat suku bunga dapat digunakan untuk jenis aktiva perusahaan yang berbeda-beda pula. Keempat, EVA mempunyai korelasi positif yang jauh lebih kuat terhadap banyaknya perubahan-perubahan di dalam nilai pasar perusahaan tertentu. Terakhir, dengan perhitungan EVA, perusahaan akan lebih memperhatikan kebijakan terkait struktur modalnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan manajer terkait dengan EVA.
Ketika memilih memakai EVA, maka manajer dapat berpikir dan melakukan tindakan. Seperti misalnya seorang pemegang saham. Manajer akan memilih investasi yang memaksimalkan tingkat pengembalian sekaligus untuk meminimalisir tingkat besaran biaya modal sehingga nilai perusahaan dapat dimaksimalkan. Selain itu, sistem EVA juga membuat manajer lebih memfokuskan perhatian terhadap kegiatan penciptaan nilai sekaligus melakukan evaluasi terhadap suatu kinerja berdasarkan kriteria maksimal nilai suatu perusahaan. Manajer tentunya akan sangat membantu dengan adanya sistem penilaian ekonomi ini. Economic Value Added atau EVA adalah sistem penilaian ekonomi yang sangat penting diterapkan oleh manajer perusahaan. Sistem ini sangat bermanfaat khusus dalam mendorong perusahaan sehingga lebih bisa memperhatikan kebijakan terkait struktur modalnya. Rumus cara mengukur EVA dan contohnya. Economic Value Added atau EVA adalah sistem penilaian ekonomi perusahaan yang kini banyak digemari oleh manajer terkait. Untuk melakukan penilaian seperti ini rupanya juga tidak sulit. Ada beberapa rumus yang diterapkan sehingga dapat mengukur ekonomi perusahaan dengan baik. Contohnya diketahui ikhtisar laporan keuangan dari perusahaan ABC pada periode 31 Desember 2020 adalah tertera pada di bawah ini. Total hutang jangka panjang 95 juta, total hutang jangka pendek 155 juta, ekuitas 152 juta, total hutang 250 juta, laba 224 juta 500, beban bunga 185 juta 500, pajak 6 juta 760. Jawabannya, langkah-langkah dalam perhitungan ABC adalah sebagai berikut. 1. Rumus menghitung net operating after tax atau NOPAT. NOPAT merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan EVA. NOPAT merupakan laba bersih ditambah bunga setelah pajak. Jadi NOPAT atau biasa disebut laba operasi setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai di dalam perusahaan. NOPAT sama dengan EBIT, laba sebelum kena bunga dan pajak, kali 1 min pajak. Atau juga bisa menggunakan rumus NOPAT laba rugi usaha plus beban bunga kurangi pajak. Jadi NOPAT perusahaan ABC adalah NOPAT sama dengan P224 juta ditambah 185 juta 500 dikurangi 6 juta 750 sama dengan 409 juta 500 dikurangi 6 juta 750 sama dengan 402 juta 750. 2. Menghitung WACC, Weighted Average Cost of Capital. Biaya modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau disingkat WACC digunakan sebagai pengukur untuk menentukan besarnya tingkat biaya modal, menggambarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan investor. WACC adalah biaya ekuitas. Dalam hal ini dapat digunakan ROA dan biaya hutang masing-masing dikalikan dengan persentase ekuitas dan hutang dalam struktur modal perusahaan. Adapun rumus yang digunakan adalah WACC sama dengan buka kurung D kali RD tutup kurung buka kurung 1 dikurangi tax tutup kurung plus E dikali RE tutup kurung, dimana tingkat modal tutup buka kurung D tutup kurung sama dengan utang total atau total utang dan ekuitas total dikali 100%. Tingkat modal dan ekuitas buka kurung E tutup kurung sama dengan beban bunga atau utang dan ekuitas total kali 100%. Cost of debt atau RD sama dengan beban bunga atau total utang jangka panjang kali 100%. Cost of equity R atau sama dengan laba bersih dikurangi pajak atau total ekuitas kali 100%. Tingkat pajak atau sama dengan pajak atau laba bersih sebelum kena pajak kali 100%. Sehingga didapatkan D sama dengan 250 juta atau 250 juta ditambah 152 juta
dikali 100% sama dengan 62,2%. E sama dengan 152 juta atau RV 250 juta plus 152 juta dikali 100% sama dengan 37,8%. RD sama dengan 185.500.000 atau 95 juta dikali 100% sama dengan 195,3%. RE sama dengan 224 juta dikurangi 6.750 atau 192 juta dikali 100% sama dengan 143,3%. Taks atau pajak sama dengan 6.750 dikali 224.500 atau taks sama dengan 6.750 atau 224.500 dikali 100% sama dengan 3,01%. sisi D dikali RD 1 dikurangi taks plus E dikali RE sama dengan 60,2% dikali 195,3%. 1 dikurangi 3,01% plus 37,8% dikali 143,3% sama dengan 0,622 dikali 1,993 buka kurung 1 dikurangi 0,0301 ditambah 0,378 dikali 1,433 sama dengan kekurung 1,2 0,97 ditambah 0,54 sama dengan 1,16 plus 0,54 sama dengan 1,7. Rumus menghitung IC, Invested Capital atau IC, total utang plus ekuitas utang dalam jangka pendek. Jadi IC perusahaan ABC adalah Invested Capital 250 juta ditambah 152 juta dikurang 155 juta sama dengan 100,2 juta dikurangi 155 juta sama dengan 247 juta. 4. Rumus menghitung capital charge atau CC dikali IC, sehingga capital charge perusahaan ABC adalah 1,7 dikali 247 juta sama dengan 419.900 juta. Menghitung EVA Economic Value Added. Rumus EVA sama dengan NOPAT dikurangi capital dikurangi charge sama dengan 402.750.000 dikurangi 419.900.000 sama dengan min 17.150.000. Kesimpulan, EVA kurang dari 0 atau bernilai negatif artinya perusahaan ABC tidak mengalami nilai tambah ekonomi sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi harapan para pemodal karena laba yang tersedia tidak mampu memenuhinya. Jika EVA lebih dari 0, maka perusahaan telah mampu menciptakan nilai tambah ekonomi setelah perusahaan membayar semua kewajibannya para pemodalnya. Sementara itu, apabila EVA sama dengan 0, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa penerimaan perusahaan dalam posisi impas dan perusahaan telah mampu membayarkan semua kewajiban untuk para pemodal kreditur sesuai ekspektasinya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fasbiqul haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.